Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman untuk di channel ya, untuk analisa trading cryptocurrency hari ini, untuk terutama Bitcoin dan kawan-kawan. Oke teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Saya harap semuanya selalu sehat selalu dan rezekinya lancar semua dan urusannya mantap ya. Oke teman-teman, kali ini sekarang Bitcoin di level 44.000 teman-teman, dan sempat terpantul ya, dan mudah-mudahan saja sudah terbreakout tadi, itu sudah mencapai 45.000 dan sekarang agak sedikit terkoreksi. Oke, ini sudah lumrah ya kalau sudah terkoreksi seperti ini. Ingat, support yang kuat tuh 44.000 ya, jadi kita tunggu dulu untuk close candlenya. Kalau misalkan breakout ya kita bisa terjadi bull ya, tapi kalau masih terpantul teman-teman masih akan sedikit terkoreksi ya, jadi masuk ke wilayah-wilayah zona-zona sebelumnya lagi ya. Oke teman-teman yang belum join, ayo join aja di link deskripsi teman-teman. Di sini banyak koin-koin project bagus ya, mudah-mudahan bisa ngepam sampai 100 kali ya, 10 kali dan lain-lain ya. Oke, kita langsung masuk pembahasannya. Sekarang masuk ke wilayah netral teman-teman, Bitcoin Fear and Greed cukup bagus teman-temannya, indikasinya ini, dan cukup sangat oke lah untuk masuk ke momen-momen besar ini ya, terutama di area Bitcoin. Dan kita bisa lihat di chartnya teman-teman. Nah, ini adalah wilayah resisten ya teman-teman. Ini adalah wilayah pantulan-pantulan di mana harga selalu terpantul di area-area ini teman-teman. Jadi tunggu dulu breakout. Kalau misalkan ini sudah breakout teman-teman, atau melebihi dari candle di atasnya ini ya, kemungkinan besar Bitcoin ini akan to the moon teman-teman. Tapi kalau misalkan masih belum ya teman-teman, hati-hati aja ya, tunggu, masih wait and see dulu. Tertinggi tadi sekitar 45.000, sedikit terpantul kursi bawah. Ya mungkin mereka takut teman-teman, ya. Di sini kemungkinan besar Bitcoin ini akan rally terus naik ya, naik sampai ke, ya mudah-mudahan bisa ke sampai 47.000 teman-teman untuk target selanjutnya lagi ya. Dan di sini kemungkinan besar Bitcoin ini kan turun ya teman-teman, naik, turun lagi, naik, dan di sini akan sedikit terkoreksi dulu bentar, dan kemungkinan besar akan naik kembali. Oke Bang, untuk wilayah mana Bang yang bagus untuk kita serok? Jadi teman-teman, untuk misalkan serok yang bagus itu pakai wilayah demand ya. Jadi demand yang bagus tuh di area 42.000 dan sampai 40.000 teman-teman. Ini adalah area buy yang cukup sangat bagus ya, untuk misalkan untuk Bitcoin nanti kalau misalkan terkoreksi ke bawah ya. Kalau misalkan retest, jadi kalau misalkan retest teman-teman, ini cukup bagus untuk area. Jadi kita gambar aja teman-teman ya, untuk biar lebih oke ya. Oke, kita pakai kotak-kotak ini. Oke ya, nah ini adalah wilayah untuk pembelian ya, atau buy area kita ya. Dan untuk di area daily, jadi teman-teman silahkan beli di area 42.000 sampai 40.700 ini, untuk misalkan untuk pembelian Bitcoin. Kalau misalkan retest ke bawah ya, jadi ini misalkan retest ke bawah, kemungkinan besar akan naik kembali teman-teman. Nah ini cukup area bagus untuk pembelian untuk Bitcoin ya, karena ini di sini sudah ada resisten satu, di sini ada resisten, jadi cukup sangat aman ya kalau misalkan untuk pembelian Bitcoin nanti. Jadi tunggu dulu koreksi teman-teman, tapi tunggu dulu break kalau silakan break ya. Tapi kalau misalkan belum break jangan beli ya teman-teman, kita harus hati-hati. Oke. Dan teman-teman, di sini ada berita cukup sangat bagus juga. Ini gawat ya, peringatan resesi muncul lagi. Ini biang keladinya. Oke ya teman-teman, Amerika diguncang ya dengan resesi, kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga lagi teman-teman untuk bulan depan ya, untuk mengurangi inflasi yang cukup banyak. Apalagi ya, Amerika Serikat ini lagi gencar-gencarnya teman-teman, kencang-kencangnya bantu perang di Ukraina. Udah tahu negaranya lagi drop, malah bantu perang ya, ngirim-ngirim senjata ya. Oke, tapi mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak teman-teman kirim senjata ya. Ingat, perang tidak akan menghasilkan apapun ya, menang dapat arang, kalah dapat abu ya teman-teman. Jadi kalau menang sama-sama rugi. Oke, jadi kita pace aja ya, damai aja. Oke, next lagi, ini ada berita cukup sangat bagus teman-teman. Di sini ada Bitcoin ya. Di sini Bitcoin Ethereum technical analysis, BTC Shardbase itu 45.000 ya. Wow. Jadi analisis Bitcoin dan analisis teknis Ethereum, Bitcoin melonjak ke 40.000 karena Rusia mempertimbangkan menerima kripto untuk minyak dan gas. Wah, ini cukup berita sangat bagus ya Bitcoin. Jadi BTC diperdagangkan hampir 5% lebih tinggi dari hari Jumat karena pasar bereaksi terhadap berita bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk penerimaan sebagai pembayar untuk minyak dan gas. Oke, nggak pakai dolar, nggak pakai rubel, nggak masalah ya. Jadi pakai Bitcoin sama Ethereum.
Wow, ini cukup sangat terobosan sangat mantap ya untuk di Bapak kita ya, Bapak Vladimir Al Putin. Jadi mengikuti level terendah tadi 42.000 selama sesi Kamis ya, Bitcoin naik ke level tertingginya sampai intraday teman-teman, sampai 40.000 US dollar untuk satu Bitcoinnya ya. Dan ini sudah area resisten ya teman-teman, sudah saya bilang kemungkinan bisa akan terkoreksi. Jadi ini berita cukup sangat bagus. Kalau misalkan Rusia kena sanksi, gimana caranya untuk membeli minyak dari Rusia, gas alam dari Rusia tadi ya, atau gas LPG lah kalau Anda nggak tahu. Jadi ya belinya pakai Bitcoin dan kripto teman-teman. Ini cukup sangat bagus ya untuk perkembangan kripto. Jadi kalau misalkan digunakan beneran dengan Rusia, otomatis akan meningkatkan valuasi kripto yang lebih tinggi teman-teman ya, terutama untuk Bitcoin, Ethereum dan blue chip lainnya ya, dan kawan-kawan. Oke, ini semoga saja bisa terlaksana teman-teman dan dipertimbangkan juga, dan perang juga mudah-mudahan cepatnya berakhir ya. Dan di sini ada juga berita teman-teman, ada Shiba Inu ya, kehilangan 55.000 holder ya di sini. Oke, Shiba kehilangan hampir 55.000 holder dalam 10 hari terakhir karena hype seputar koin berkurang teman-teman di sini. Oke, pemegang Shiba Inu telah meningkat secara bertahap selama 3 bulan sebelumnya, tetapi cryptocurrency terdesentral ini baru-baru kehilangan sekitar 55.000 holder atau pemegang hanya dalam waktu 10 hari. Jadi paus-paus yang punya Shiba itu menjual teman-teman rata-rata ya. Itu sebanyak pausnya sekitar 55.000, yang punya holder yang punya di atas ya miliaran token itu habis teman-teman. Dijual ya. Jadi telah berubah memiliki sekitar 1,1 juta ya pemegang meme 15 Maret menjadi hanya 1,14 ya teman-teman. Jadi untuk pemegang Bitcoin, jadi penurunannya hampir 55.000 ya menurut data CoinMarketCap di sini untuk total addressesnya ya. Wow, ini jadi teman-teman hati-hati saja untuk Shiba Inu ya. Jadi bisa aja teman-teman mereka itu take profit dulu, mungkin ambil dari bawah, bisa cuan banyak ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi Shiba Inu teman-teman be careful aja ya, tunggu next moment. Dan di sini ada Janet Yellen teman-teman, ada berita cukup sangat bagus. Menteri Keuangan AS, kami ingin menciptakan lingkungan peraturan yang sehat untuk inovasi kripto. Wow, ini berita cukup sangat bagus. Janet Yellen ini cukup membantu juga ya teman-teman untuk perkembangan ya untuk di dunia cryptocurrency ini. Mereka akan menciptakan peraturan atau regulasi yang tidak mengekang kripto, yang mungkin SRP teman-teman keputusannya bulan April nanti akan segera selesai ya, dan mudah-mudahan si SEC kalah ya dengan SRP ya. Itu berita yang cukup sangat bagus, nanti kita tunggu saja nanti untuk beritanya. Dan ini adalah berita-berita cukup sangat bagus teman-teman, terutama yang Rusia tadi sangat hype-nya luar biasa teman-teman untuk di Rusia ini untuk perdagangan cryptocurrency-nya, dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik semua. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Mudah-mudahan saja ini tidak terpantul lagi ke bawah. Kalau misalkan koreksi teman-teman tidak terlalu dalam, cukup area sini beli aja, kemungkinan akan terpantul lagi ke atas ya. Tunggu break dulu tapi teman-teman, kalau misalkan break ya, tapi kalau nggak break di daily ini, jadi kita tunggu momen candle selanjutnya lagi ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya Edo ya, semoga hari ini bisa lancar semuanya, sehat selalu teman-teman, jaga kesehatannya ya. See you di analisa selanjutnya.